Bersama-sama. 2, 3. Saya dapat menjadi apa yang firman Tuhan katakan saya dapat jadi. Saya dapat lakukan apa yang firman Tuhan katakan saya dapat lakukan. Saya dapat memiliki apa yang firman Tuhan katakan saya dapat memiliki. Saya menyatakan, saya mempercayai, dan saya menerimanya. Dalam nama Yesus, aku percayakan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Aku percayakan janji-janji firman-Mu. Janji-janji firman-Mu akan digenapi dalam hidupku. Firman-Mu mengajarku hari ini dan aku akan melakukannya. Amin. Kita tetap berdiri Bapak Ibu. Kita membaca ayat kita dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang pertama. Kalau sudah menemukan, mari kita sama-sama. Atau kita baca sampai ayat yang kedua ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Sudah menemukan? Mari kita baca bersama. 2, 3. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Amin. Silakan dulu. Ya, tema firman Tuhan pagi hari ini, anak-anak Allah. Yang duduk di sini anak-anak siapa? Anak-anak Allah atau anak-anak Tuhan? Ya, sama aja. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, jadi Rasul Yohanes mengatakan bahwa lihatlah betapa besarnya kasih Allah. Jadi Anda harus tahu, kita ini menjadi anak-anak Allah. Perhatikan Bapak Ibu, bukan karena engkau baik. Amin. Kita ini menjadi anak-anak Allah bukan karena engkau suka menolong orang. Amin. Kita menjadi anak-anak Allah bukan karena kamu hidup suci. Saya hidup suci, tidak juga. Kita menjadi anak-anak Allah juga bukan karena kita saleh. Hidup kita saleh. Enggak. Apa yang menjadikan kita anak-anak Allah? Saudara tahu, tadi kita baca apa? Apa tadi? Ini loh, kasih Bapa yang besar kepada kita. Ini yang menjadikan kita anak-anak Allah. Jadi tidak ada orang yang bisa menjadi anak-anak Allah karena kesalehannya. Tidak ada orang bisa menjadi anak-anak Allah karena kesucian hatinya. Tidak ada orang yang bisa menjadi anak-anak Allah karena dia merasa rajin berbuat baik. Tidak ada orang yang bisa menjadi anak-anak Allah karena dia merasa paling hebat mungkin di dunia ini, memberi pertolongan kepada orang, tangannya selalu terulur. Tidak, tapi karena Bapa mengasihi kita, kasih yang besar diberikan kepada kita. Amin. Jadi saudara bisa melihat diri kita, siapa saya menjadi anak-anak Allah. Jangan ada yang menepuk dada karena kita. Tidak, karena itu kasih Bapa yang besar kepada kita. Amin. Amin. Ya. Kemudian bukan hanya kasih Bapa, bukan hanya kasih Bapa kepada kita yang besar itu, menjadikan saudara dan saya menjadi anak-anak Allah. Tapi yang kedua, karena apa? Ini loh, Bapa memberi kuasa kepada kita. Tolong baca Yohanes 1, Yohanes pasal yang pertama. Kita baca pada ayat yang ke-12. Yohanes pertama ayat 12. Ayo kita ucapkan bersama-sama. 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Diberinya apa katanya? Diberi kuasa untuk apa? Ya, ini. Jadi yang pertama
kita menjadi anak-anak Allah karena kasih Bapa yang besar kepada kita. Yang kedua, kita menjadi anak-anak Allah karena Bapa memberi kuasa. Kalau tidak ada kuasa, Anda dan saya tidak bisa jadi apa? Anak-anak Allah. Jadi kasih dan kuasa menjadikan Anda dan saya menjadi anak-anak Allah. Amin. Kasih dan kuasa dari Bapa itu yang menjadikan saudara dan saya anak-anak Allah. Haleluya. Nah, sekarang jadi pertanyaan kita gini. Bagaimana kehidupannya anak-anak Allah? Ya, bagaimana kehidupan anak-anak Allah? Kita baca bersama 2-3. Hidupnya berpusat pada Kristus. Ucapkan lagi 2-3. Jadi kalau Anda tahu diriku adalah anak-anak Allah, maka hidup kita harusnya berpusat pada siapa? Bukan berpusat pada diri kita. Bukan berpusat pada harta kekayaan. Bukan berpusat pada segala macam ketenaran kita mungkin. Gelar-gelar yang kita miliki. Tidak berpusat kepada harta duniawi. Tapi hidup anak-anak Allah, ini loh, seharusnya hidupnya berpusat kepada siapa? Kepada Kristus. Jadi kita membuat kristosentris. Ya, semuanya berpusat pada siapa? Kristus. Haleluya. Saya kasih ayatnya. Coba dalam Roma 14, mari seorang membacakan. Roma 14 ayat 6 sampai 8. Roma 14, tolong dibaca. Roma 14 ayat 6 sampai 8. Iya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang berpegang pada suatu hari tertentu, ia melakukannya untuk siapa? Terus. Dan siapa makan, ia melakukannya. Siapa makan, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Terus. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukan. Siapa yang tidak makan, dia juga melakukannya untuk Tuhan. Terus. Dia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Jika kita hidup untuk Tuhan. Terus. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Amin. Jadi baik hidup saudara maupun mati kita adalah milik Tuhan. Hidup yang berpusat kepada Kristus. Jadi siapa yang berpegang pada hari tertentu katanya? Ada orang hitung-hitung hari kan? Benar enggak? Hari baik itu, ya udah lakukan itu untuk Tuhan. Amin. Ada yang menganggap semua hari sama saja, ya udah lakukan itu untuk Tuhan. Ada lagi, ada orang tidak mau makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Jadi di Korintus itu, misalnya di pasar Korintus itu daging-daging ya yang dijual di pasar sudah dipersembahkan kepada berhala. Ada yang tidak mau makan, tidak apa-apa, lakukan untuk Tuhan. Daniel misalnya, dia tidak mau makan santapannya raja, dia hanya makan sayur-sayuran, dia lakukan untuk Tuhan. Amin. Dan dia makan, ya tidak apa-apa, lakukan untuk Tuhan. Kerajaan surga itu bukan soal makan minum kok. Amin. Tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi saudara, semua hidup kita tertuju kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Ucapkan bersama 2-3. Semua hidup kita tertuju kepada Tuhan, berpusat kepada Tuhan. Saya ada ini karena saya hidup untuk Tuhan. Amin. Saya lakukan sesuatu, saya lakukan untuk Tuhan. Coba lihat lagi dalam Kolose 3 ayat 23, tolong dibacakan. Pak Cahyo, kepingin dengar suara Pak Cahyo. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hati itu
Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Paulus mengajari kita, pusatkan hidupmu kepada Kristus. Semua yang kita kerjakan, misalnya kita melayani ini, sebenarnya kita layani kan manusia, kita ngajak manusia nyanyi, benar enggak? Tapi kita melayani Tuhan sesungguhnya, amin. Amin. Kita bawa persembahan kita berikan persembahan sepertinya untuk manusia, tapi saudara lakukan untuk Tuhan itu, amin. Karena itu saudara, apapun yang kita perbuat seperti untuk Tuhan. Paulus mengajar kepada kita supaya hidup kita, lagi-lagi, semua hidup kita tertuju kepada Kristus, berpusat kepada Kristus. Apa yang saudara lakukan, apa yang kita kerjakan, maka pusatkan hidupmu kepada Dia. Haleluya. Bukan lagi egosentris, saudara. Semua, kadang ada orang yang sangat egosentris. Dia misalnya lagi kumpul-kumpul orang gitu, ya maunya dia yang didengar. Dia ngomong, semua orang harus mendengarkan dia. Tapi ketika orang ngomong, dia tidak peduli dengan orang yang ngomong. Ya ini namanya apa? Egois dia. Dia maunya semua berpusat pada dia. Semua dengar. Saya mau cerita, tapi ketika orang lain cerita, dia tidak mau dengar. Egosentris dia ya, sangat egoisme. Apapun yang kamu lakukan, bukan dipusatkan pada diri kita. Coba arahkan, kita memusatkan hidup kita kepada Dia yang sudah memberikan kasih yang besar, sehingga saudara dan saya menjadi anak-anak Allah, yang sudah memberi kuasa kepada kita, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang Allah ingin melihat kita, bagaimana kehidupan anak-anak Allah. Apakah hidupnya berpusat kepada Tuhan, berpusat kepada Kristus, dan harapan Tuhan supaya semua anak-anaknya memusatkan dirinya kepada Tuhan, supaya kita tidak kecewa. Amin. Amin. Kita lakukan semua kegiatan ibadah kita, pengorbanan kita. Jangan terus kita melihat, kadang-kadang manusia memang bisa jadi batu sandungan, tapi jangan karena itu lalu saudara berhenti untuk melakukan sesuatu untuk Tuhan. Tetap dengan tujuan, saya ingin memusatkan hidup saya kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu punya standar kehidupan. Standar kehidupan Tuhan, saudara tahu? Dia berkata begini, hendaklah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah apa? Nah, kalau kita adalah anak-anak Bapa di surga, ini loh standar Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita punya tujuan hidup, ada standar kehidupan dalam hidup saudara. Apa itu? Di antaranya ini saudara, coba kita hidup berpusat kepada Kristus. Pusatkan hidupmu kepada Dia. Engkau punya tujuan hidup. Aku ingin nanti satu kali kelak menjadi serupa dengan Kristus. Ya, nanti kita akan diubahkan menjadi serupa dengan Dia. Ini pusat kehidupan kita, Kristus. Kristosentris. Ya, pendeta bisa mengecewakan, bisa. Orang-orang yang saleh bisa mengecewakan, bisa. Banyak orang tidak ke gereja gara-gara kecontok itu tadi tuh. Gara-gara dia lupa pusat kehidupannya bukan orang itu. Pusat kehidupan kita siapa? Kristus. Bukan orang yang membuat kita jadi batu sandungan tersandung, bukan itu. Yang jadi pusat hidup kita Kristus. Amin. Yang menjadi teladan hidup kita adalah siapa? Kristus. Ini yang kita ikuti. Ini yang menjadi pusat hidup saudara dan saya. Selain kita berpusat kepada Kristus, bagaimana itu kehidupan anak-anak Allah? Kita baca ya, jadi bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Allah? Kita baca 2-3. Hidupnya memuliakan Tuhan. Amin. Amin. Saya mau tanya, yang mau hidupnya berpusat pada Kristus, lambaikan tanganmu. Kemudian, yang mau hidup memuliakan Kristus, lambaikan tanganmu lagi. Coba kita
baca ayat ini. 1 Korintus 10 ayat 31. Mas Kris. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Amin. Aku menjawab kata Rasul Paulus, kalau engkau makan, kalau engkau tadi itu ya, makanan-makanan, mau makanan yang dilarang bagi Paulus makan. Kalau engkau makan, kalau engkau minum, kalau engkau lakukan sesuatu, lakukan semuanya itu untuk apa? Kemuliaan siapa? Kemuliaan Tuhan. Kita ucapkan ini. 2, 3. Semua yang kita lakukan, semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Coba beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Ya. Jadi semua yang kita lakukan, tidak ada sedikit pun untuk kemuliaan saudara. Yang setuju katakan amin. Kalau engkau sudah berbuat baik, itu untuk siapa? Kalau engkau menolong orang yang susah, itu untuk siapa? Amin. Bukan untuk menunjukkan diri kita hebat, kita suka menolong orang, bukan itu. Semua yang kamu lakukan, semua yang kita lakukan, semuanya loh, bukan sebagian, semuanya untuk siapa? Untuk Tuhan. Jadi hidup kita untuk memuliakan. Saudara tahu, Anda dan saya diciptakan Tuhan untuk kemuliaan Dia. Sampai Tuhan berkata, kalau engkau tidak bisa lagi memuliakan Tuhan, bangsa Israel, kalau engkau tidak bisa lagi memuji Tuhan, maka batu-batu ini akan apa? Memuji Tuhan. Pohon-pohon akan bertepuk tangan memuji Tuhan. Kalau anak Tuhan sudah tidak bisa lagi memuliakan Tuhan, bahaya Bapak Ibu. Buat apa Tuhan menjadikan kita anak-anaknya kalau kita tidak bisa lagi memuliakan nama Tuhan? Secara identitas kita lihat di KTP nama siapa? Petrus. Agamanya apa? Kristen. Pengikut Kristus. Tapi tidak ke gereja. Ya, ini tertolong karena ada apa? Online. Bisa alasan online, Pak. Kenapa tidak ke gereja? Online, Pak. Itu ada alasannya ya. Karena ada online. Ya, seandainya nggak ada online. Namanya siapa? Petrus. Agamanya apa? Kristen. Kenapa tidak ke gereja? Nggak ada alasan udah. Kalau ini enak ini alasannya. Kenapa tidak ke gereja? Saya online om. Oh iya. Luar biasa ya. Ibadah online. Haleluya. Apapun yang kamu lakukan, entah kamu makan, entah kamu minum, entah engkau lakukan segala sesuatu, semua yang kita lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi semuanya tertuju kepada Tuhan dan semuanya untuk kemuliaan Dia. Tidak ada sedikit pun yang saudara bisa ambil kemuliaannya Tuhan. Kita hanya alatnya Tuhan. Ya, setuju katakan amin. Kita hanya dipakai Tuhan. Kalau kita bisa menolong, Tuhan pakai kita menjadi penolong. Amin. Kalau kita berdoa untuk orang dan orang itu sembuh, jangan merasa kita hebat, kita punya kuasa, kita punya mujizat. Semua itu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Orang bertanya, ini dari lahir anak ini buta. Siapa yang bersalah, siapa yang berdosa? Tuhan menjawab apa? Bukan bapaknya, bukan orang ini, tapi ini untuk menyatakan apa? Kemuliaan Tuhan. Untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Rindukan dalam hidupmu supaya engkau bisa memuliakan Tuhan lewat hidup saudara dan saya, dan orang memuliakan Tuhan. Saudara lihat ini ya, dalam Matius 5 ayat 16. Jule baca. Matius 5 ayat 16. Ayat 16. Ayo. Demikianlah hendaknya terangmu percaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Demikian
Demikianlah hendaknya apa? Terangmu bercahaya. Supaya apa katanya? Ya, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa? Jadi saudara, kita sudah bercahaya seperti bintang. Di hari Senin bagus ya, kita share. Terang orang benar itu harus semakin apa? Gemilang. Ya, terang orang benar itu gemilang. Nah saudara, kita sudah menunjukkan terang kita yang gemilang. Kita sudah berbuat baik. Yang dimuliakan siapa? Halo? Siapa yang dimuliakan? Tuhan atau kita? Yesus ini, ajaran Yesus di kota di bukit ini. Ya, dia berkata begini, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan apa? Ulangi. Dan kita melakukan perbuatan baik, kita menunjukkan terang kita. Itu Bapa yang dimuliakan, bukan kita. Amin. Supaya mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Anda lihat itu Bapak Ibu. Kita dijadikan anak-anak Allah supaya hidupmu berpusat kepada Kristus. Yang kedua, supaya hidupmu apa? Memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya dia menjadikan kita anak-anak Allah lewat besarnya kasih Bapa itu kepada kita dan kuasa diberikan kepada kita sehingga kita menjadi anak-anak Allah, supaya hidupmu berpusat kepada Dia, hidupmu memuliakan Dia. Amin. Yang ketiga, bagaimana seharusnya kehidupan anak-anak Tuhan? Tolong dibaca Matius 5 ayat 9. Bapak Jupri. Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang membawa apa? Damai, karena mereka akan disebut apa? Tadi saya berkata, yang hadir di sini siapa? Anak-anak Allah. Amin. Bukan anak-anak setan kan? Semua anak Tuhan kan? Amin. Tahu bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan? Hidupnya apa? Berpusat kepada Kristus. Kemudian hidupnya apa? Memuliakan Tuhan. Kemudian hidupnya apa? Lebih keras lagi, hidupnya apa? Bilang orang di sebelahmu, bawa damai. Jangan bawa kerusuhan. Yang kita bawa adalah apa? Damai. Amin. Yesus itu disebut Raja apa? Nah, kalau kita ini anak Tuhan, anak Yesus, maka kita juga anak apa? Damai. Kalau bapaknya suka damai, anaknya harus juga suka apa? Damai. Kalau Bapa di surga senang dengan damai, makanya dia memperdamaikan dirinya dengan manusia berdosa lewat Kristus itu. Kristus yang korban itu mati di kayu salib supaya Anda dan saya berdamai dengan Tuhan. Nah, sekarang kita jadi anak-anak Tuhan, jadi anak-anak Allah. Bagaimana kehidupan anak-anak Allah? Ini loh, tadi ayatnya kita baca tuh, berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian karena mereka akan disebut. Kalau Anda mau disebut anak-anak Allah, menjadi anak-anak Allah, jangan lupa ini saudara, Anda harus jadi agen-agen perdamaian. Amin. Amin. Bawalah damai. Keberadaan kita membuat suasana jadi tenang, sejuk, membawa damai. Saya berusaha, saudara, sebagai pengurus Majelis Daerah 2 Jawa Tengah, DIY Kalbar. Ada sedikit problem yang dihadapi pendeta. Kemudian ada masalah dengan anaknya. Lalu saya berusaha untuk mendamaikan bagaimana caranya. Dan saya harus bertemu dengan mereka. Orang tuanya saya ngomongin begini,
anaknya saya ngomongnya begini. Lewat beberapa lama lagi, saya masih by telepon, ngomong lagi begini, si bapak, iya, si anak, iya. Lewat beberapa lama saya harus berjumpa dengan mereka langsung. Ya mengorbankan waktu, tenaga, biaya di kota yang berbeda. Saya harus pergi ke sana. Dan anaknya bilang gini, kami sudah baikan dengan bapak. Wah, saya dirangkul bapak saya katanya. Hati saya berdebar dan bilang ini yang aku tunggu-tunggu. Amin. Amin. Sekarang kita menuju ke rumah kakakmu yang satunya. Saya ke sana. Ini yang masih, karena dia wanita yang masih kencang untuk berseteru dengan orang tuanya. Lalu saya ke sana, saya mulai bicara pelan-pelan. Saya ngomong kepada mereka. Ada suaminya bilang gini. Suaminya, anaknya pendeta ini yang perempuan. Iya betul om, iya. Terus kalau waktu dekat saya kepingin dengar ya, kamu sudah berdamai juga, dan mereka sudah berdamai semua. Baru aja kemarin, Pak, kami sudah tidak ada apa-apa lagi dengan Bapak, kami sudah baikan. Jadilah juru apa? Ini loh. Jadilah orang-orang yang membawa damai. Ya mau jadi pembawa damai angkat tanganmu? Haleluya. Semuanya mau ya. Amin. Loh, amin. Jangan kehadiran saudara memprovokasi orang, semua jadi geger. Ini Ahok luar biasa ya, karmanya mengena satu persatu musuh-musuhnya dia nih. Ya, jadi jangan sampai saudara keberadaan kita orang justru kacau ketika kita ada di tengah-tengah mereka. Tapi justru keberadaan saudara dan saya harusnya ketika ada pertikaian di sana, Anda ada di sana, terjadi apa? Kedamaian. Ada lagi orang tua Bapak Ibu. Itu sebenarnya jadi orang tua saya yang sudah tua. Harusnya sudah ya, orang tua saya yang sudah tua pokoknya. Udah tua nih, kakek-kakek, nenek-nenek masih bisa ribut enggak? Kalau masih dicubit dia sakit, berarti masih bisa apa? Ribut. Lalu kakeknya datang kepada saya. Pak, aku sudah 6 bulan tidak ngomong sama istri saya. Ini udah tua nih. Berapa lama tuh? Dia ngerti kebenaran. Dia tahu dirinya aku anak-anak Allah. Anak Allah pembawa apa? Ini khotbah Tuhan Yesus. Dia yang ucapin, bukan saya. Ya, berbahagialah orang yang membawa damai. Kemudian saya sudah tidak betah rasanya. Kalau diam-diaman itu, diam-diaman ya, biasanya wanita lebih kuat diam-diaman daripada pria. Betul nggak bapak-bapak? Bapak-bapak kuat diam-diaman? Hah? Siapa sih kuat? Mas Jumri? Ya ampun, hah? Boleh? Jujur banget katanya. Jujur banget sih. Saya nggak bisa kuat Bapak Ibu, kalau diam-diaman nggak kuat aku. Kalau saya ribut sama istri saya nggak kuat. Aduh, nggak bisa aku kuat lama gitu, nggak bisa. Pak Oki gimana? Kita lebih jujur lagi karena dia ngaku dewek. Ini tadi istrinya ngakui. Mas Chris, aku diam sama siapa? Nggak ada yang sediani. Ya nae. Ya. Siapa lagi? Diam-diaman. Wawan, kamu kuat diam-diaman? Kuat juga loh. Ini terbalik ya. Cuma yang saya lain terbalik. Kilanangnya kuat kabin diam-diaman. Waduh. Ya biasanya perempuan itu yang kuat apa? Diam. Lalu saya bilang sama kakek ini, Bapak pulang aja, nanti saya ke sana. Datang loh Pak Robert, iya. Saya ke rumahnya. Ya, tapi kira-kira ada spilling waktu dulu gitu ya. Saya datang, wah istrinya, Pak Robert dia datang dulu. Dulu jangan bikin minum dulu. Saya bilang, istrinya mau bikin, duduk dulu aja.
kita bertiga ngobrol. Wah ini bapak-bapak udah tua-tua, ibu-ibu udah tua, bisa masih apa? Gego juga gitu ya. Lalu selesai singkat cerita kami ngobrol-ngobrol, saya mau pulang. Sebelum saya pulang, kita doa Pak ya. Bu, oh ya Pak, ayo kita berdiri bersama, kita nyanyi lagu Satukan Kami Ya Tuhan, sambil kita gandengan tangan. Akhirnya mulai bapaknya gini, kasih tangannya ke istrinya pegang. Dipegang tangannya. Ya, saya pegang juga. Mereka menangis dan berpelukan. Saya pulang, mereka damai. Amin. Sekarang siapa yang bertengkar angkat tangan, saya akan mendamaikan. Ayo angkat tangan. Siji. Mana lagi? Lawannya mana lawannya? Dua. Wah, kakak adik. Mana lagi? Loh, ini semua oke. Apa? Hah? Wah, dia mau ngasih kucing daripada nih. Wah. Iya, saya pernah bilang sama Pak Oki nih. Saya ke rumahnya banyak kucing, buang yang kucingnya. Balik lagi Om, sini aku yang buang. Wah, dia buang dekat-dekat situ, dia kembali lagi. Loh, ya kan? Wah. Apa? Hamil semua. Yang hamil siapa? Bukan Pak Oki kan? Bukan. Wah, untung bukan Pak Oki. Waduh. Oki, dengarkan istrimu. Kurangi kucingnya. Wih. Biayanya banyak tuh kucingnya tuh. Kucing saya bagus itu, Persia. 2 ekor putih, bagus. Pertama aku suka dia. Lama-lama kemelitak dia. Tidurnya di mana? Di atas itu saji nasi. Saya makan apa nanti? Di bawahnya ada ayam, ditungguin gitu. Wah. Lama-lama saya sebel. Aduh, itu punya Evan. Waduh, beli makanannya, ngurus pasir BO-nya, bawahnya saya diam-diam aja. Kasihkan. Saya kasih Bu Yeni ke mantunya ya. Kasih. Pak, Anda ada apa-apaan? Saya bawa sana kucingnya. Oke, nanti saya ke sana. Buang kabel. Tak sisakan satu nanti ya. Satu aja tak sisakan. Ya Bapak Ibu, jadi ayo kita, semua orang pernah ribut, betul enggak? Bohong kalau kita enggak pernah apa? Enggak ada. Saya dulu sama istri sering. Ya, tapi yang penting endingnya itu happy ending. Bilang happy ending. Nah itu happy endingnya itu penting. Happy endingnya apa? Damai. Ingat ya, Anda dan saya anak-anak apa? Amin. Yang tidak suka damai anak siapa? Syaiton. Nah, bilang anak-anak apa? Syaiton. Jadi kalau udah mau damai nanti bilang ini, kamu syaiton. Satunya bilang sama, kita ada bersama-sama syaiton. Jangan mau, kita adalah anak-anak apa? Yang cinta apa? Damai. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari berdiri bersama-sama.